Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi tapi membela ketika Jokowi. itu, ketika ya, Tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti mengerti. siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawablah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya ahdian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Bang Adian, Bung Rocky. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, nggak Mania. pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkep nggak? Terus saya mau terangkan. Cuma dalilnya dari mana, Bang? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Dipsik. Cari. Saya mau terangin itu maksudnya. Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa Ngerti nggak arti kata mania? Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Nggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. ini. Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Mau gue lanjutin lagi. Loh, lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu. Rocky. Ini nih. Kita ini Jokowi mania ini dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nah, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Iya. Kenapa pakai kata mania tuh? Ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ya jelas loh. Kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, master of dungunya Bung Rocky ini. Karena nih, apa yang barusan sudah lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya nerangkan ini ya. Nah, saya senang ini kan secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya nama itu. Yang ada soal. Sudah, makasih. Ya udah nggak ada soal. Anda bertahan dengan kedunguan ya. Saya oke. ada pertanyaan Bung Rocky ya. Oke. Dan pertanyaan ini kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebutkan itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan Prabowo? Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini, Kay. Saya lanjut ya, oke, pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya, Kay. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim.
mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Ya. Itu bagaimana dikatakan begitu, Bang Rai? Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana. Kita kalau relawan memang kita membela yang memang di hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Tapi kita di istana ya? Kita nggak di istana kok. Kita nggak di istana. Apa kita jadi komisaris dulu Bang Adian dengan waktu di zaman Jokowi? Ya beliau Wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Keputusan kan menteri. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit perdebatan yang sangat seru dan sangat mengandung tawa mengenai pendukung Mulyono yang mendapatkan pelajaran dari Rocky Gerung dan Adian Napitupulu. Tentu ini sangat menarik ya teman-teman mengenai perpecahan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Tentu banyak diperbincangkan mengenai situasi tindakan-tindakan yang terjadi di negara kita ini mengenai mantan presiden dan Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Prabowo Subianto. Tentu penjelasan dari Adian sangat menarik. Tidak mungkin seorang hamba mempunyai dua tuan. Dan tentu ilustrasi yang diberikan oleh Adian Napitupulu ini sangat menarik ya teman-teman. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan dan teman-teman juga sudah mendengarkanlah apa yang telah disampaikan oleh Adian Napitupulu. Apalagi Rocky Gerung yang sangat cerdas dan dia memberikan kuliah gratis terhadap pendukung Mulyono ini. Saya sangat salut pemikiran dari Rocky Gerung. Saya juga sangat ngefans kepada Rocky Gerung dan Adian Napitupulu karena mereka sangat kritis untuk mengkritik soal situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Kalau kita berpikir secara logika, tentu kata mania ini yang seperti yang dikatakan oleh Adian dan Rocky Gerung, tentu ada berbagai macam dalam perannya, kedunguan atau rusaknya moral. Tapi kita melihat beberapa hari yang lalu ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, seorang mantan presiden yang kini banyak dikritik oleh pengamat politik, dan tentu tidak semua masyarakat tidak menyukai dengan sosok Jokowi. Berbagai macam juga tentu ada kalangan dari masyarakat yang menyukai dengan kepemimpinan Jokowi Dodo. Tentu kita sebagai negara demokrasi berhak untuk memilih siapapun yang kita akui. Teman-teman, kalau kita lihat situasi politik saat ini memang sangat memanas ya teman-teman. Apalagi soal kasus-kasus ini, apalagi Hasto yang kini sudah terjerat, yang sudah ditetapkan oleh KPK. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui lah informasi tersebut. Bagi Bung Rocky, Bung Adian, dua orang yang cerdas yang selalu berbeda dengan sering berperang akal, tapi sekarang jadi kawan dan sejalan dalam pikiran. Tentu dalam perdebatan tersebut kita tidak bisa menilai dengan siapa yang menang, siapa yang pintar, tetapi kita bisa menilai siapa yang memberikan paparan yang benar-benar untuk mencerahkan, untuk memberikan pikiran untuk kita dapatkan poin-poin yang harus kita pahami. Saya benar-benar ketawa, masih kayak mempertahankan demi nggak mau kalah, berdebat dan malu, meskipun udah tahu arti kata mania. Dua paket komplit yang dimiliki negara ini, Adian dan Bung Rocky. Kagum banget sama kecerdasan Bung Rocky. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Bung, agar bisa menyuarakan kebenaran selalu. Pak Rocky
itu dosenku dulu pas zaman UI. Kamu adu ilmu pikiran sama ilmu buku. Dia itu di perpustakaan berjalan, saya mahasiswanya. Kalau ada tugas nggak bisa berbohong, karena setiap dia kasih tugas dia sudah tahu jawabannya, bahkan bukunya. Jadi kamu mau berbohong tidak bisa, sama aja kamu menusuk gurumu sendiri. Saudara kita ini mengaku bahwasannya Rocky Gerung sempat menjadi dosennya, bahwasannya kecerdasan Rocky Gerung juga tidak bisa diragukan lagi. Saya juga ketawa melihat pendukung Yono tersebut sudah tahu sebenarnya apa artinya mania, tapi dia masih melotot untuk mempertahankan egonya sendiri, dan dia merasa malu. Kuliah akal sehat Bung Rocky sangat mencerahkan dan menguncang kesadaran yang sehat, sehat dibalik kesadaran yang semu atau kesadaran palsu. Ini saya harapkan untuk Indonesia. Sekarang ada dua maut, Rocky dan Andian, saya selalu untuk mempertahankan demokrasi, untuk memberikan kebenaran yang ada di Republik Indonesia ini. Kalau ada Bung Rocky Gerung, kita sebagai penonton dapat ilmu kata sering didengar, ternyata artinya luar biasa selalu. Dari awal kemunculan sekelompok relawan menamakan diri mereka Jokowi Mania saja itu sudah dua kata lucu. Malah ditambah dengan nama Prabowo Mania, makin lucu. Bung Rocky sangat mewakili postingan saya kepada Joman. Mania adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan euforia atau kegembiraan yang berlebihan, serta perilaku yang impulsif dan tidak dikendali. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan gangguan bipolar, di mana individu mengalami perubahan mood yang ekstrim antara mania dan depresi. Nah, gejala mania dalam meliputi satu, perasaan euforia atau kegembiraan yang berlebihan, perilaku impulsif dan tidak dikendali, kurangnya kontrol diri, meningkatkan energi dan aktivitas, kurangnya kebutuhan tidur, meningkatkan kepercayaan diri, perilaku risiko seperti berjudi atau berinvestasi secara impulsif, perilaku agresif atau bermusuhan. Nah, mania dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu infonia, gejala mania yang ringan dan tidak menyebabkan gangguan signifikan pada kehidupan sehari-hari. Mania ringan, gejala mania lebih parah daripada infonia, tetapi masih dapat dikendalikan dengan pengobatan. Nah, teman-teman, saya tidak perlu banyak penjelasan, atau teman-teman juga tentu sudah memahami apa yang disampaikan, apa yang mereka debatkan. Nah, tentu saya berharap juga teman-teman memberikan komentar atau tanggapan teman-teman dengan secara positif agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.